Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Kansa dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya sama kakak sepupu saya mau sedikit wawancara tentang kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, coba dong Kak jelasin pengertiannya dari Orde Baru. Orde Baru itu sebutan untuk masa pemerintahan presiden kedua kita, yaitu Bapak Insinyur Soeharto. Ya, yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, di masa Orde Baru itu kan pasti ada kebijakan-kebijakannya kan. Contoh kebijakan itu ada apa sih? Yang aku tahu tuh dia di masa Orde Baru itu ada ada dua kebijakan, yaitu politik sama ekonomi. Dan kebijakan politik itu contohnya waktu itu ada pemilu yang hanya diikuti oleh 3 partai besar seperti P3, terus PDI sama Golkar. Dan itu dilaksanakan di TPS masing-masing di seluruh Indonesia. Dan untuk di zaman Orde Baru itu partai yang menangkan pemilu itu adalah Partai Golkar. Kebijakan ekonomi itu sendiri, dia itu contohnya waktu zaman Orde itu seperti pemerintah mengadakan operasi pajak, terus penghapusan subsidi perusahaan negara, serta membatasi kredit bank dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya itu kan di setiap kebijakan itu kan ada dampak positif sama negatifnya kan. Yang waktu itu kakak rasain, dampak negatif sama positifnya buat Indonesia itu apa aja sih? Kalau untuk dampak positifnya sendiri sih, kalau zamannya Orde Baru itu keamanan negara terjamin ya, terus ada program pemerintahnya sendiri terencana dengan baik, sehingga tuh zaman Orde Baru tuh pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Ekonomi dan pembangunannya. Terus Indonesia juga mengadakan swasembada beras. Jadi di mana Indonesia sendiri bisa memenuhi kebutuhan berasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi menghasilkan berasnya sendiri gitu. Nah, serta untuk pelayanan kesehatannya sendiri juga sudah mulai berkembang ke desa-desa seperti Posyandu contohnya. Nah, kalau untuk dampak negatifnya sendiri ya meningkatnya korupsi dan nepotisme dalam politik serta ekonomi negara Indonesia-nya sendiri pada masa Orde Baru itu. Terus kebebasan persnya juga dibatasi pada zaman Orde Baru. Dan untuk pemilihan umumnya sendiri, pemilihan partainya sendiri waktu zaman Orde Baru itu sih kalau aku rasa sih beda ya sama sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk pemilihan umum partainya itu kan secara demokratis gitu, jadi masyarakatnya bisa memilih dengan bebas, sedangkan dan lebih banyak lagi partai-partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan kalau zaman Orde Baru sendiri itu kan yang tadi aku sebutin, dia hanya ada 3 partai besar aja, P3, PDI dan Golkar gitu. Itu aja sih, sampai di situ aja sih yang saya tahu untuk dampak negatifnya. Ya, udah. Terima kasih Kak atas waktunya. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.